Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fauziah dengan NIM 42014200079 dari Rombel Pendidikan Fisika 3A. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai interpolasi polinomial Lagrange. Nah, sebelumnya interpolasi polinomial ini itu merupakan salah satu metode numerik yang bertujuan untuk menaksir nilai-nilai tengahan di antara titik-titik data yang telah diketahui. Nah, seperti apa sih? Nah, seperti misalnya di sini pada soal nomor 5 telah tersedia beberapa titik-titik data, di mana di sini titik X itu ada 1, 2, 3, 5, dan 6. Dengan nilai fx dari titik 1 itu adalah 4,75, nilai fx dari titik 2 itu ada 4,0 dan seterusnya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari f3,5. Nah, 3,5 ini itu pertama-tama kita tentukan letaknya di mana. Nah, 3,5 ini tuh kan letaknya di sini ya, di antara titik 3 dan titik 5. Nah, lalu di sini kita diminta untuk mencari nilai fx dari titik 3,5 ini, atau diminta mencari f3,5. Nah, dengan cara mulai dari orde 1 sampai orde 4. Nah, bagaimana sih caranya? Ikuti terus pembahasan selanjutnya. Nah, baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu kita mulai dari orde 1 terlebih dahulu. Nah, dalam orde 1 ini kita mengambil 2 data atau 2 titik. Syaratnya bagaimana? Syaratnya yaitu 2 data tersebut harus berada di antara titik yang kita cari. Nah, titik yang kita cari yaitu 3,5. Nah, titik ini kan berada di antara 3 dan 5. Seperti misalnya, contohnya, boleh nggak sih kita mengambil titik 1 dan titik 2? Nah, ini tidak boleh karena 1 dan 2 ini itu tidak berada di antara 3,5. Sehingga agar berada di antara 3,5 ini berarti satu data kita ambil dari sebelah kiri 3,5 dan satunya lagi kita ambil dari sebelah kanan 3,5. Nah, di sini saya mengambil titik pertama yaitu x0 sama dengan 3 dan titik data kedua yaitu x1 sama dengan 5, di mana fx0 atau fx dari 3 itu sama dengan 5,25 dan fx1 sama dengan 19,75. Nah, lalu langkah selanjutnya kita mencari L0x dan L1x. Di mana L0x ini rumusnya adalah x min x1 per x0 min x1. Nah, jadi di sini tinggal kita masukkan data-data yang sudah kita ketahui, kita masukkan sehingga jika kita hitung kita akan menghasilkan L0x ini itu sama dengan 3/4. Lalu selanjutnya untuk L1x itu rumusnya sama dengan x min x0 per x1 min x0. Nah, ini juga sama, kita masukkan data ini ke dalam rumus L1x ini, kita masukkan, lalu kita akan mendapat hasil untuk L1x ini itu sama dengan 1/4. Lalu selanjutnya kita menghitung P1x, di mana P1x ini itu sama dengan L0x kali fx0 ditambah L1x ditambah fx1. Nah, kita masukkan data yang sudah kita cari. L0x itu 3/4 dikali 5,25 ditambah 1/4 dikali 19,75. Nah, lalu jika kita cari hasilnya, kita akan mendapatkan nilai untuk P1x ini itu bernilai 142/16. Seperti itu.
Nah, berarti untuk orde 1 ini kita mendapatkan nilai fx dari 3,5 atau nilai P1x itu bernilai 142 per 16. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu kita mencari menggunakan orde 2, di mana pada orde 2 ini kita mengambil 3 buah data. Syaratnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu 3 buah data ini harus berada di antara titik yang kita cari, yaitu 3,5. Dan di sini saya mengambil 3 buah datanya, yaitu diantaranya x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 3, dan x2 sama dengan 6. Dan nilai fx0 sama dengan 4,75, fx1 sama dengan 5,25, fx2 sama dengan 6,00. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita mencari L0x, L1x, dan L2x. Nah, pada orde 1, orde sebelumnya, itu kan hanya sampai L1x. Nah, pada orde 2 ini itu kita mencarinya sampai L2x. Di mana untuk L0x ini itu rumusnya x min x1 per x0 min x1 dikali x min x2 per x0 min x2. Nah, lalu kita masukkan saja data yang telah kita ketahui ke rumus L0x ini, sehingga hasil akhirnya akan kita dapatkan yaitu bernilai min 5 per 40. Lalu untuk selanjutnya L1x itu rumusnya x min x0 per x1 min x0 dikali x min x2 per x1 min x2. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan datanya, sehingga jika kita hitung kita akan mendapatkan nilai L1x yaitu 25 per 24. Lalu untuk L2x itu rumusnya x min x0 per x2 min x0 dikali x min x1 per x2 min x1. Kita masukkan nilainya ke dalam rumus L2x ini. Setelah kita masukkan dan kita hitung, maka akan kita dapatkan nilai L2x-nya yaitu 5 per 60. Lalu yang terakhir kita akan menghitung P2x, di mana P2x ini itu sama dengan L0x kali fx0 ditambah L1x kali fx1 dan plus L2x kali fx2. Lalu kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui dan kita cari, di mana L0x adalah min 5 per 40 kali 4,75 ditambah 25 per 24 dikali 5,25 ditambah 5 per 60 dikali 36,00. Nah, jika kita hitung nilai P2x ini, maka kita akan mendapatkan nilai dalam bentuk pecahannya yaitu sebesar 378 per 48. Nah, jadi untuk orde 2 ini kita mendapatkan nilai fx dari 3,5 atau P2x-nya ini itu adalah sama dengan 378 per 48. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu kita mencari dengan menggunakan orde 3, di mana pada orde 3 ini itu kita mengambil 4 buah data, dan 4 buah data ini masih tetap harus berada di antara 3,5. Nah, di sini saya mengambil 4 datanya, yaitu di mana data pertama x0 sama dengan 2, lalu x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 5, dan x3 sama dengan 6. Di mana fx0 sama dengan 4,00, fx1 sama dengan 5,25, fx2 sama dengan 19,75, dan fx3 sama dengan 36,00. Nah, lalu selanjutnya di sini kita mencari L0x
sampai L3X, karena di sini kita orde 3, jadi sampai L3X. Nah, untuk L0X ini yang pertama, untuk rumusnya yaitu teman-teman bisa lihat di sini rumusnya seperti ini. Nah, lalu kita masukkan data yang ini, data yang sudah kita dapatkan itu kita masukkan ke rumus L0X, sehingga ini jika kita hitung kita akan dapatkan nilai L0X-nya itu sama dengan min 15 per 96. Lalu selanjutnya yang kedua L1X. L1X rumusnya seperti ini. Lalu kita masukkan data yang ini ke rumus L1X. Ini kita masukkan. Nah, sehingga untuk hasil akhirnya dalam bentuk pecahan kita akan dapatkan nilai L1X sama dengan 45 per 48. Lalu yang ketiga untuk L2X. L2X rumusnya seperti ini, bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu kita masukkan data ini ke rumus L2X. Ini sudah kita masukkan, sehingga jika kita hitung dan kita ubah bentuknya ke bentuk pecahan, maka akan kita dapatkan nilai L2X-nya itu sama dengan 15 per 48. Selanjutnya yang keempat untuk nilai L3X. L3X rumusnya seperti ini. Lalu kita masukkan datanya, ini sudah kita masukkan. Lalu kita hitung dan kita ubah ke bentuk pecahan, maka kita akan mendapatkan nilai L3X-nya itu sama dengan min 9 per 96. Nah, nilai L0X sampai L3X sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari P3X, di mana rumusnya adalah L0X kali Fx0 ditambah sampai L3X kali Fx3. Nah, lalu kita masukkan data yang sudah kita dapatkan dan sudah kita ketahui tadi, di mana L0X adalah min 15 per 96 dikali 4 plus 45 per 48 dikali 5,25 ditambah 15 per 48 dikali 19,75 ditambah min 9 per 96 dikali 36,00. Nah, jika kita hitung P3X-nya ini, maka akan kita dapatkan hasilnya yaitu dalam bentuk pecahan ya. Sudah kita sederhanakan yaitu bernilai 227 per 32. Nah, jadi untuk orde 3 ini kita mendapatkan hasil Fx untuk 3,5 atau P3X ini itu hasilnya adalah sama dengan 227 per 32. Nah, lalu yang keempat, orde yang terakhir kita cari itu ada orde 4. Nah, di mana pada orde 4 ini kita mengambil 5 buah data. Nah, data yang tadi diketahui itu kan ada 5. Nah, berarti pada orde 4 ini kita menggunakan semua data yang tersedia, yang ada seperti itu. Nah, di mana X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 5, X4 sama dengan 6. Dan Fx0 sama dengan 4,75, Fx
ini mohon maaf, ini fx1 sama dengan 4,0, fx2 sama dengan 5,25, fx3 sama dengan 19,75, dan fx4 sama dengan 36,00. Nah, lalu karena ini orde 4, maka kita mencari mulai dari L0x sampai dengan L4x, seperti itu. Nah, untuk yang pertama L0x, wah ini panjang sekali ya rumusnya. Nah, untuk L0x sendiri itu rumusnya seperti yang tertulis di sini, rumusnya seperti ini. Lalu jika kita masukkan semua data-data yang kita ketahui, di sini kita langsung saja menuliskan hasilnya ya. Mohon maaf karena ini tidak akan cukup untuk menuliskan secara lebih rinci seperti itu. Nah, untuk L0x sendiri itu kita akan mendapatkan nilainya dalam bentuk pecahan, yaitu sebesar 9/128 seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk L1x, ini rumusnya seperti ini, bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu jika kita masukkan data-data yang diketahui, maka kita akan mendapatkan L1x itu adalah bernilai min 25/64. Lalu selanjutnya untuk L2x juga sama saja, kita masukkan datanya atau nilainya lalu kita hitung, maka kita akan mendapatkan L3x-nya yaitu bernilai 75/384. Lalu selanjutnya untuk L3x juga sama seperti sebelumnya. Kita masukkan nilainya, kita hitung, lalu kita akan mendapatkan nilai L3x-nya itu //adalah ini 75/64 ya. Nah, lalu untuk L3x adalah 75/384. Lalu untuk yang terakhir L4x itu kita akan mendapatkan nilainya yaitu sebesar min 15/320. Nah, mulai dari L0x sampai L4x itu sudah kita dapatkan semua nilainya. Sekarang kita akan mencari nilai dari P4x. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu untuk menuliskan P4x. Nah, baik. Untuk P4x sendiri itu rumusnya yaitu L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx1 ditambah L2x dikali fx2 ditambah L3x kali fx3 ditambah L4x dikali fx4. Nah, lalu kita masukkan semua nilainya. L0x, aduh ini kehapus ya. Tadi L0x itu bernilai 9/128 dikali fx0-nya tadi 4,75. Lalu L1x min 25/64 dikali L1x-nya, fx1-nya 4,00, lalu L2x 75/64, fx2-nya 5,25, L3x 75/384, fx3-nya 19,75 ditambah L4x min 15/384
320 dikali fx 4-nya 36,00. Nah, sehingga jika kita hitung semuanya, maka akan kita dapatkan nilai dari P4X itu adalah bernilai 227/32. Nah, ini sudah saya sederhanakan seperti itu. Nah, jadi untuk pada orde 4 ini kita mendapatkan nilai fx untuk 3,5 atau P4x itu sama dengan 227/32. Ya, kita tadi sudah menghitung nih, mulai dari orde 1, orde 2, orde 3, sampai orde 4. Nah, lalu di sini kita rangkum di mana orde 1 atau P1X itu bernilai 142/16. Untuk orde 2, nilai P2X-nya itu sama dengan 378/48. Pada orde 3, nilai P3X-nya itu sama dengan 227/32, dan untuk orde 4, nilai P4X-nya sama dengan 227/32. Nah, lalu di sini ini kan bentuk pecahan ya. Kita ingin melihat jika diubah ke dalam bentuk desimal. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk desimal dan kita samakan yaitu 3 angka di belakang koma, maka ini akan menjadi pada orde 1 P1X-nya 8,875, untuk orde 2 P2X-nya 7,875, untuk orde 3 P3X-nya 7,094, dan untuk orde 4 sama seperti orde 3 7,094. Nah, bisa kita lihat di sini nilai P3 dan P4 pada orde 3 dan orde 4 itu bernilai sama, yaitu 7,094. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya jika suatu nilai itu bertambah kecil dan pada akhirnya nilai tersebut itu akan sama, maka itu berarti nilai galatnya itu akan semakin kecil dan nilai ini itu akan mendekati nilai sebenarnya seperti itu. Nah, berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya semakin besar ordenya atau semakin banyak data yang digunakan, maka akan semakin kecil galatnya atau mendekati nilai sebenarnya. Nah, seperti itu. Mungkin pada pembahasan soal nomor 5 menggunakan metode interpolasi polinomial Lagrange ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian atau dalam penjelasan tadi ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Dan terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Terima kasih telah memperhatikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.